harus melakukan tahap-tahap yang agak panjang untuk memahami berpikir itu apa, alatnya bagaimana, struktur dan mapping yang disebut mesin berpikir itu apa. Jadi selama ini kan ngomong berpikir kan kita tidak paham amat dengan otak kita. Terus kita ditipu ada otak kanan, otak kiri, otak belakang, pojokan, ono utuk pojokan, ono utuk rodok ngisor, rodok ndukur, ono pucuke utuk barang iku sesuai kok dadi komoditas kabeh. Saya ingin mengembalikan Anda kepada ini bisa pragmatis ya. Anda punya kritisisme pragmatis pakai pikiran yang jujur gitu tok jane ya cukup ya. Tapi kalau Anda mau jadi pakar atau ahlul fikri, artinya tuan rumah pikiran. Jadi Anda host of the mind ya, host of the mind. Itu Anda kalau bisa gini, kalau saya berpikir ada otak itu kerjanya berpikir. Tapi dia tidak bisa berpikir kalau dia tidak berdialektika dengan akal. Nah, akal ini separuh ada padamu, separuh ada pada Allah. Jadi ubun-ubun itu oleh Allah waktu bayi dibikin lemah, sehingga yang paling harus dilindungi dari bayi adalah ubun-ubun. Itu untuk mengingat-ingat bagi para orang tua bahwa yang terpenting pada anakmu adalah kepala bagian atas. Karena disinilah gelombangnya Allah yang nanti kita sebut hidayah, ilham, ada tingkatannya, ada ilham, hidayah itu ada beberapa tingkat, seluruhnya bernama hidayah, nanti ada ilham, ada fadilah, ada maunah, ada karomah, ada wahyu. Ini bukan supply-nya Allah beda, supply-nya Allah sama yaitu hidayah. Tapi prosesormu itu yang menentukan kamu cuma dapat ilham. Kalau prosesormu agak lebih tinggi RAM-nya, ya, kamu bisa dapat fadilah. Lebih tinggi lagi, Pentium piro saiki. Harddiskmu tidak hanya MB, tidak hanya gigabyte, tapi sudah tera. Maka kamu akan dapat menangkap yang di atasnya. Jadi yang dikasih Allah itu sama. Udah tinggal ambil. Saya ngomong begini tidak untuk pamer kepada Anda karena saya tidak pernah berpikir. Saya cuma nyetel mesin ini. Karena Allah mempekerjakan otak saya melalui akal. Akal itu hanya hidup kalau ada gelombang-gelombang, katakanlah gelombang elektromagnetik dari Allah, yang kemudian dulunya saya cuma menangkap satu slogi yang namanya ilham. Semua seniman kan butuh inspirasi ya, Dang. Mana Dadang tadi? Kamu itu tanya hilang lagi. Dadang ini nanti soal nanti saya tunjukkan siapa aslinya dia ya. Benar tidaknya Islam kafahnya nanti saya kasih tahu. Dan orang macam dia memang orang harus dihormati setinggi Anda menghormati setan. Nanti Dang, tenang Dang, nanti. Tapi pokoknya gitu Mas. Jadi sekarang Anda suatu hari punya ide pagi-pagi bangun tidur atau pas beol kayak Bu Beben tadi, sama dengan saya, semua dari Allah itu biar setelah kita buang kotoran itu daya serapnya menjadi lebih tinggi. Sejak kemarin sudah ada Allah kasih gelombang ini. Cuman prosesor kita tidak, jadi banyak damage, harus di-defrag, harus di clean up. Kalau Anda sudah cleaning up, maka Anda akan menerima lebih banyak. Meskipun Allah kasihnya terus menerus sama. Jadi Allah tuh kasih hidayah itu terus menerus tanpa batas. Cuman orang sekarang seniman aja ngomong inspirasi bahasa Indonesianya ilham. Ilham aja nggak diurus beneran. Dipikir ilham itu kamu cari terus dapat. Enggak. Ilham itu sudah jelas ada. Kamu tinggal membangun software, kamu akan jadi programmer hidupmu sendiri kamu. Maka kamu akan dapat ilham. Software saya lebih tinggi kompatibilitasnya, saya akan dapat fadilah, maunah, karomah, wahyu yang mungkin kita tidak mungkin. Karena kalau wahyu itu softwarenya dan hardwarenya harus Allah langsung yang memprogram. Dengan asisten-asistennya namanya Jibril, makanya Muhammad dibersihkan dadanya. Sesungguhnya yang dibersihkan dadanya itu agar supaya dialektikanya dengan kepala itu menjadi refresh beneran.
Dan setelah dibersihkan itulah dia mendapatkan wahyu. Bukan dibersihkan loh Muhammad. Muhammad ditingkatkan softwarenya, di refresh, sehingga dia mendapat wahyu. Kita mungkin tidak akan dapat wahyu karena kita tidak bisa refresh sampai setinggi itu. Jadi cara berpikir itu sebenarnya pahami dulu struktur itu. Jadi saya tidak pernah, misalnya saya nulis sudah 40 tahun lebih, dan saya tidak pernah mikir selama nulis. Tanya sama Mas Hedi, ini pimpinan Gatra di belakang saya ini. Dia tahu dari dulu, kenal saya sudah 30 tahun lebih, dan dia tahu saya nulis itu tidak pernah mikir, tak tulisnya gitu dok. Karena yang bekerja bukan saya, kan otak saya bukan saya. Saya kan saya, otak saya kan, tangan saya bukan saya, tangan saya ya tangan saya, ngerti ya? Maka otak saya juga bukan saya, maka saya tidak lelah. Sama Ian kayak gini nih, terus sebulan entah berapa kali sampai pagi tidak lelah. Kenapa? Karena saya tidak ikut bekerja. Saya mempekerjakan onderdil yang sudah disiapkan oleh Allah, yang ada yang langsung Allah program, ada yang saya harus bekerja sama untuk memprogram. Ini kalau mau ruwet deh. Kalau mau ruwet. Tapi kalau Anda tidak mau ruwet, kalau Anda tidak paham ini juga nanti kejebak-jebak. Kejebak-jebak itu artinya Anda gampang gumun, gampang wali. Nah, kita sering keliru-keliru karena kita tidak berpikir jernih, Mas. Ini yang gede-gede ya, yang gede-gede. Makanya kalau memahami mapping tadi agak lumayan lah. Sebab nanti di tempat akal ini ada yang namanya istikharah, karena kebanyakan yang kamu pikirkan sesungguhnya kamu tidak benar-benar mengerti, benar nggak? Kamu berspekulasi seolah-olah mengerti, tapi untuk mengerti sungguh-sungguh harus ada konfirmasi dengan Allah, bisa istikharah dengan bermacam-macam jenis istikharah. Kapan-kapan nanti kita omongin soal itu. Nah, kita sering keliru-keliru karena kita tidak berpikir jernih, Mas. Ini yang gede-gede ya, yang gede-gede. Makanya kalau memahami mapping tadi agak lumayan lah. Sebab nanti di tempat akal ini ada yang namanya istikharah, karena kebanyakan yang kamu pikirkan sesungguhnya kamu tidak benar-benar mengerti, benar nggak? Kamu berspekulasi seolah-olah mengerti, tapi